Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fakhirah, NIM saya 20321193. Saya berasal dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang revolusi industri keempat. Dinonton sampai akhir ya. Revolusi industri keempat merupakan integrasi antara dunia internet atau online dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya, semua proses produksi ditopang dengan internet. Perbedaan antara revolusi industri keempat dengan revolusi industri sebelum-sebelumnya. Nah, revolusi industri pertama ini masih menggunakan mesin-mesin bertenaga air dan uap yang dikembangkan untuk membantu para pekerja. Lalu, revolusi industri kedua. Listrik sudah menjadi sumber utama pada revolusi ini, karena penggunaan listrik diyakini lebih efektif daripada tenaga air dan uap. Lalu, revolusi industri ketiga. Adanya penemuan dan pembuatan perangkat elektronik seperti transistor dan chip sirkuit. Hal ini memungkinkan untuk membuat mesin-mesin bekerja sendiri atau sebagai pengganti operator. Lalu, revolusi industri keempat. Hal ini menghubungkan Internet of Things dengan teknik manufaktur untuk memungkinkan sistem berbagai informasi, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk membantu tindakan cerdas. Pemicu terjadinya revolusi industri keempat adalah karena adanya perkembangan teknologi daring atau internet dan adanya teknologi otomatis dan juga adanya kecerdasan buatan. Hal inilah yang membuat revolusi industri keempat terjadi. Contoh-contoh dari revolusi industri keempat, yang pertama ada artificial intelligence, lalu ada cloud computing, lalu ada additive manufacturing, lalu ada analysis big data, lalu ada cyber security, lalu ada virtual and augmented reality, lalu ada otomasi pabrik, dan ada Internet of Things. Dampak positif dari revolusi industri keempat. Kita akan semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi karena adanya kemudahan untuk mengakses internet. Lalu, standar hidup akan jauh lebih tinggi karena adanya korelasi positif antara tingkat produktivitas di individu dengan pendapatan individu tersebut. Lalu kita juga bisa menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi karena perkembangan pada suatu industri berdampak pada perkembangan industri yang terkait. Lalu ada dampak negatif dari revolusi industri keempat. Yang semakin tingginya kegiatan produksi industri, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang mengancam lingkungan secara global. Lalu juga akan terjadinya kesenjangan pendapat. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan pemilik modal. Lalu juga akan terjadinya urbanisasi. Karena teknologi di kota sudah maju sedangkan di desa belum, maka warga-warga di desa akan berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan yang ada di kota. Strategi umum untuk menghadapi revolusi industri keempat adalah yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, kita harus memperluas networking. Yang ketiga, kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital. Yang keempat, kita harus berinovasi dengan teknologi melalui perkembangan startup. Ada 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi revolusi industri keempat. Yang pertama ada problem solving. Yang kedua ada critical thinking. Yang ketiga kita harus dapat bersikap adaptif dan fleksibel. Yang keempat kita harus memiliki daya pikir yang kreatif. Lalu yang kelima kita harus bisa berbicara bahasa asing. Yang keenam kita harus bisa bekerja dalam tim. Yang ketujuh ada leadership. Yang ke-8 ada emotional intelligence, yang ke-9 ada negotiation, dan yang ke-10 ada analisis big data. Sebagai generasi milenial, kita adalah calon pemimpin bangsa. Maka dari itu kita berkewajiban untuk membawa revolusi industri keempat ini sebagai bentuk untuk kemajuan Indonesia.
kita harus meningkatkan skill-skill yang dibutuhkan. Jangan sampai kita kalah dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena kitalah yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.